Oke Wak, jadi kisah kali ini datang dari Wawa aku yang minta namanya untuk disamarkan. Kita sebut aja nama Wawa ini Elma ya. Dan di sini Elma ini juga nggak sebutin nama kota tempat kejadian ini Wak, karena kisah yang mau Elma bagikan ini sebenarnya termasuk aib keluarganya sendiri Wak. Tapi Elma memilih untuk menceritakannya kepada kita semua karena dia mau berbagi kisah aja, dan semoga ada pelajaran memang bisa diambil dari kisah hidupnya Elma ini. Ya, nah jadi gini ceritanya Wak. Awal mulanya keadaan keluarga Elma ini baik-baik aja. Jadi termasuk keluarga yang sangat harmonis lah, meskipun memang hidup mereka serba pas-pasan. Elma ini adalah anak tunggal Wak. Dan selanjutnya biar nggak bingung di cerita ini aku bakal sebut ayahnya Elma dengan nama Om Harun dan ibunya Elma dengan nama Tante Rini ya. Nah pada suatu hari ketika si Elma ini masih berusia 15 tahun Wak, Tante Rini ini bisa dibilang termasuk masih muda lah gitu Wak, masih berumur 34 tahun. Sementara Om Harun ini lebih muda 3 tahun dari Tante Rini. Waktu itu Tante Rini masih sehat walafiat aja Wak, tapi nggak lama tiba-tiba tiap kali Tante Rini ini hamil, Tante Rini ini selalu keguguran gitu Wak. Dan selain itu terjadi juga perubahan fisik dari Tante Rini. Tante Rini lama-kelamaan menjadi kurus sekali. Elma kira ibunya sakit parah ya kan, tapi pas diperiksa ke rumah sakit dokter bilang Tante Rini nggak ada penyakit apa-apa deh, sehat walafiat mama kamu. Dan pada saat itu Elma juga tidak menaruh perasaan curiga sedikit pun. Oh ya udah mungkin apa ya ini ya, mamaku kecapean aja mungkin gitu kan. Nah selang 1 bulanan kemudian sakitnya ibunya Elma ini atau sakitnya Tante Rini semakin parah Wak, dan betul-betul udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Hal inilah yang membuat Elma terpaksa harus beberapa kali nggak masuk sekolah, sampai-sampai harus beberapa kali dipanggil ke ruang BK Wak. Padahal Elma udah bilang, Bu saya harus ngerawat ibu saya ini anak satu-satunya, saya anak tunggal gitu kan. Dan FYI juga Wak, kedua kakek neneknya atau orang tua Tante Rini ini udah meninggal dunia karena kecelakaan. Dan Tante Rini ini pun hidup sebatang kara karena Tante Rini juga anak tunggal. Jadi Tante Rini ini nggak punya siapa-siapa selain suaminya sama Elma. Dan karena hal ini juga Elma dengan sangat terpaksa harus keluar dari sekolah Wak. Nah tapi nih Wak, di saat Tante Rini ini jatuh sakit, bapaknya Elma alias Om Harun ini kayak betul-betul kayak nggak peduli gitu loh sama istrinya. Dia yang ada selalu berangkat pagi, nanti pulang tengah malam, kadang nggak balik lagi sama sekali. Dan yang anehnya lagi Wak, kadang kalaupun si Om Harun ini pulang, dia selalu pulang tengah malam dan cuma kayak buka pintu rumah, berdiri aja gitu Wak di tengah pintu tuh sekitar 10 menitan kata si Elma, tanpa ngapa-ngapain. Si Om tuh diam aja sambil mandangin mamanya si Elma. 10 menit tuh tegak kayak gini ya di depan pintu. Dah habis tuh pergi gitu aja. Nah saat melihat bapaknya kayak gitu sebenarnya Elma juga merasa takut kan, kenapa bapakku kayak gini, karena nggak biasanya bapakku kayak gitu. Kayak bukan bapakku gitu Nat katanya. Dan terkadang juga nih Wak ya, Om Harun ini selalu meletakkan 4 bungkusan putih yang entah apa isinya, karena Om Harun juga nggak bolehin Elma buat buka bungkusan itu. Dan Om Harun selalu naruh bungkusan itu di tiap pojokan kamar tempat Tante Rini tidur. Dan ada 1 bungkusan ditaruh di bawah tempat tidurnya Tante Rini. Dan pernah memang sesekali Elma ini mau nanya, bapak aku ini kerja apa, ngapain aja selama ini gitu kan. Berangkat pagi kayak betul-betulan kerja, balik tengah malam, tapi kerja apa aku nggak tahu gitu. Tanya-nanya, tapi ya dia nggak berani nanya gitu loh Wak. Nah karena penasaran kenapa bapaknya ini terlalu sering kali naruh bungkusan putih di kamar mamanya, akhirnya Elma ini memberanikan diri lah Wak buat buka 1 bungkusan itu. Dan setelah dibuka, ternyata isinya tuh kayak tanah gitu. Yang sekarang Elma baru tahu kalau itu adalah tanah kuburan Wak. Dan gak cuma tanah aja, ada kayak kembang 7 rupa gitu loh. Ya Allah merinding. Ada di situ. Kenapa bapak aku buat kayak gini nih? Udah timbul kayak pertanyaan ini, kenapa bapak aku kayak gini gitu. Gak pernah megang mama aku, gak pernah ngerawat mama aku terus yang rawatnya. Tiap kali balik cuma diam aja di situ 10 menit mematung habis itu pergi. Tapi mau kayak gimana kalau itu terus yang dipikirkan mamanya gak kerawat-rawat ya kan. Akhirnya Elma lah Wak yang ngerawat mamanya. Dan ini mamanya tuh kurus sakit gak berdaya itu selama berapa lama? 3 tahun biar kalian tahu, 3 tahun. Baru setelah bertahun-tahun dia menyimpan pertanyaan apa yang ada dalam bungkusan tua, di saat itulah dia buka ternyata tanah kuburan sama kembang. Setelah Elma tahu isi bungkusan itu, selang 1 bulan kemudian, sayangnya Tante Rini atau ibunya Elma meninggal dunia Wak. Setelah 3 tahun mengidap penyakit yang nggak tahu apa sebabnya. Dan sebelum Tante Rini meninggal Wak, Elma mengatakan kalau tiap jam 1 malam Tante Rini ini kayak kena epilepsi. Jadi kayak kejang-kejang gitu loh, pucat kali mukanya, matanya tuh kayak ngeliat ke atas sampai putihnya aja yang kelihatan. Terus Tante Rini ini kayak nunjuk-nunjuk ke atas gitu loh Wak, sambil menggumam. Nunjuk ke atas nih. Gumamnya apa kalian tahu? Buto, blegedik ireng, nyai. Aduh. Itu terus yang digumamkan oleh ibunya Elma Wak. Elma sampai panik sendiri kan, nggak tahu harus ngapain. Sedangkan Om Harun nih bapaknya nggak tahu
mana? Udah kayak gitu terus Wak, butuh nyai blegedik ireng, butuh kayak gitu, tahu-tahu langsung senyap mamanya. Nanti 10 menit kemudian kayak gitu lagi, butuh gitu lagi, nanti senyap lagi 10 menit, selalu kayak gitu sampai azan subuh. Mani sebenarnya pasti selalu bilang sama bapaknya tentang keadaan ibunya, tapi lagi-lagi Om Harun cuma bilang, udah ibu tuh cuma sakit biasa aja, ntar juga sembuh kok. Tapi apa kenyataannya? Nyawa Tante Rini nggak bisa tertolong sama sekali kan, meninggal Tante Rini, Wak. Ih, bisa nggak kalian bayangkan bertahun-tahun ngelihat ibu kalian dalam kondisi seperti itu dan di detik-detik terakhirnya sebelum beliau meninggal kayak gitu. Butuh gitu-gitu. Astagfirullahaladzim. Aduh, aku nggak kebayang sih kalau misalnya jadi Elma nih. Nah, adalah tuh kan Wak ya, setelah kepergian Tante Rini untuk selama-lamanya, kalian tahu keadaan ekonomi keluarga Elma jadi betul-betul berubah drastis, Wak. Dari hidupan yang pas-pasan kali itu berubah menjadi mampu beli apapun dan punya segalanya. Elma bilang, bapakku langsung beli rumah mewah kali, Nat. Dia langsung beli 2 mobil mewah, pokoknya berubah drastis kali lah hidup aku. Sebenarnya aku pun penasaran kali, ini bapak aku dapat uang sebanyak ini dari mana? Apa memang tabungan kah atau dari mana gitu? Dan yang bikin aneh lagi nih Wak ya, setelah Tante Rini meninggal, Om Harun ini malah jadi semakin aneh. Om Harun nggak boleh ngizinin Elma nih masuk ke dalam kamarnya, apapun alasannya nggak boleh. Dan setiap malam Jumat bapak aku nih selalu kayak kasih bungkusan putih di setiap pojok rumah. Dan kadang juga nih Wak ya, tiap malam Elma nih selalu kayak ngedengar suara perempuan ketawa, terus ada suara gedoran pintu. Dan bahkan pernah pada suatu hari Elma nih kayak ngelihat ada orang mondar-mandir gitu di depan kamarnya. Pas Elma cek nggak ada siapa-siapa. Terus Elma nih juga kadang suka dengar suara orang naik turun tangga, suara orang menggeram. Ya memang cuma sebatas gangguan suara aja sih, tapi itu serem kali Elma. Dan ditambah lagi nih Wak ya, itu rumah sebesar itu, Elma ini cuma tinggal berdua ya sama bapak ya. Memang di luar ada satpam, ada juga pembantu, tapi pembantu nih cuma datang pas siang aja dan dipanggil kalau memang ada sesuatu yang harus dibersihkan gitu loh. Jadi nggak nginap di sana pembantunya, satpamnya memang di depan itu. Dan hal inilah yang membuat Elma semakin lama makin nggak betah lah tinggal di rumah besar itu kan. Karena semakin hari semakin banyak sekali gangguannya Wak. Dan sampai akhirnya pernah pada suatu hari Elma mengalami pengalaman yang paling tidak bisa dia lupakan seumur hidupnya Wak. Apa itu? Nah jadi ceritanya di waktu malam hari si Elma ini kayak mau ambil minum lah gitu di dapur. Dah dia keluar kamar, mau jalan nih turun ke dapur kan. Waktu sedang berjalan ini Wak, tiba-tiba Elma dengar ada suara orang rame kali tuh di dapur. Kayak ada suara orang lagi jamuan makan lagi tuh rame. Nah mendengar hal itu sebenarnya Elma ini udah takut. Kok ada orang tengah malam kayak gini makan di meja makan aku. Sementara aku cuma tinggal di sini berdua ya sama bapakku. Apa jangan-jangan hantu? Kata dia kayak gitu kan. Atau jangan-jangan teman papa yang datang. Nah penasaran si Elma ini. Nah karena penasaran ya udahlah dia coba cek. Turun dia betulan Wak menuju ke dapur. Perlahan dia tuh jalan, sap. Dan lampu dapur pada saat itu dalam kondisi mati Wak. Tapi memang masih ada cahaya temaram gitu dari lampu kecil yang memang Elma nyalain dari ruang Elma itu berdiri. Jadi waktu Elma itu udah turun, Elma mungkin nyampe di ruang tengah kah apa-apa, Elma nyalain lampu. Oh kelihatan tuh dapurnya gelap. Dan tempat Elma berdiri ini memang agak jauh gitu Wak ke ruang makan dan dapur. Dah lah Elma mendekat lagi. Ya kan? Nah itu suaranya masih ada tuh Wak. Suara orang rame-rame makan tuh masih ada. Nah ketika si Elma makin mau mendekat lagi, dari yang tadinya suara di dapur tuh rame kali Wak, tiba-tiba sepi, hilang. Pas si Elma ini sampai di depan kontak lampu dapur. Dah, jadi macam speaker lagi nyala kalian cabut, kayak gitulah. Elma belum nyampe kali nih, dia masih berdiri di depan kontak lampunya dapur. Dan dalam keadaan temaram itu Elma masih bisa lihat samar-samar keadaan di dapur. Dapurnya ini dapur bersih Wak ya, bukan dapur kotor ya. Nah di depan dapur bersih itu ada meja makan. Meja makan aku tuh cukup besar Nat. Kayak meja makan keluarga besar lah gitu. Ada 8 kursi, tahu kalian kan yang misalnya nih meja panjang 1 2 3 1 2 3 terus nanti ada di sini gitu. Kayak gitu. Dah Elma maju lagi sedikit. Maju sap. Waktu udah nengok tempat makan itu, meja makan itu, di sana Elma ngelihat kayak ada orang lagi duduk Wak di meja makan. Makin penasaran sama siapa lah tengah malam makan di rumahku nih. Kok makan sambil lampu dimatiin? Dah lah tuh Elma nyalain lah lampu meja makan yang bagian kecilnya. Jadi di atas meja makan tuh ada kayak lampu hias lah mungkin gitu Wak ya. Ada lampu yang kecil, ada lampu yang besar. Nah Elma nyalain lampu kecilnya. Jadi kalau lampu kecilnya dinyalain ya memang nggak terlalu terang kali. Jadi masih agak kayak temaram lah gitu kan. Nah dinyalain sama Elma, sat. Nah waktu lampu kecil ini dinyalain, di sana lah Elma melihat di meja makan itu ada sekitar 8 orang sedang duduk. Mereka berpakaian kayak pakaian zaman dulu gitu. Yang perempuan ada 3 orang pakai kebaya putih dengan rambut yang disanggul, dan yang laki-laki pakai kemeja putih. Laki-laki juga ada 3 orang. Terus ada anak kecil laki-laki, ada anak kecil perempuan. Dan anehnya mereka semua pada nunduk. Nunduk Wak.
semuanya nunduk. Seakan-akan tahu kalau Elma lagi merhatiin mereka gitu. Di situ Elma bener-bener nggak bisa ngapain. Wah, Elma kaget, dia gemetar. Tapi Elma ini masih penasaran. Akhirnya dia berniat untuk menyalakan lampu yang besar, lampu hias yang besar itu. Pas si Elma mau mencet kontak lampu besar, wah tiba-tiba salah satu perempuan yang duduk di kursi makan itu tiba-tiba langsung ngejerit, wah kencang kali, dia langsung berdiri. Berdiri dia. Dan dia perlahan jalan mendekati Elma dengan kepala masih dalam posisi nunduk. Jalan deh. Set, pas di depan si Elma pingsan. Dan itu kali pertamanya aku pingsan, katanya. Kebayang gak sih kalian? Untung aku bisa pingsan Elma, ya Allah. Dan pas sudah bangun dari pingsannya, Elma ini udah di kamar, wah. Saat sadar ini, Elma lihat di situ ada ayahnya, Om Harun, yang lagi duduk di dekat si Elma. Elma pun panik lah kan, dia langsung ceritain itu sama bapaknya. Wah, tadi malam tuh gini, Elma ngeliat kayak gini terus ada cewek, wah semua lah diceritain. Tapi wah, respon Om Harun atau bapaknya ini tetap biasa aja. Om Harun cuma bilang, oh mungkin itu halusinasi kamu aja. Dan juga ya Elma, ayah mau ingetin, kalau malam-malam apalagi di atas jam 1, jangan keluar kamar ya, apalagi nyalain lampu. Dah lalu pergi dia aja, lalu pergi aja dia. Udah selesai ngomong itu, bapaknya langsung pergi. Gak ada ditanya, kamu mau makan apa nak? Apa tengah dah, langsung pergi bapaknya. Nah sejak kejadian malam itu, Elma betul-betul udah gak betah kali wak tinggal di rumah. Elma selalu ngerasa takut dan was-was gitu tiap hari wak, kayak ada yang ngawasin aku gitu. Dan Elma juga sebenarnya pernah ceritain masalah ini ke Pak Satpam. Kita sebut aja nama Pak Satpam nih Pak Ridwan ya. Dan ternyata Pak Ridwan pun juga pernah ngelihat ada perempuan pakai kebaya juga non jalan dari dapur menuju kamar bapak. Tapi waktu itu Pak Ridwan gak berani ngomong apa-apa wah. Dah ternyata Pak Ridwan juga ngelihat nih ada perempuan berkebaya. Sampai beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, wah, Elma ini ceritainlah kejadian yang dia alami ini ke sepupunya, anak dari adiknya Om Harun, namanya Mas Yuda, Kak Yuda, yang usianya lebih tua 5 tahun gitu lah dari Elma. Nah dia ceritain gitu, Mas gini gitu kan. Nah setelah mendengar cerita dari Elma, Kak Yuda pun jadi khawatir lah sama sepupunya ini kan. Oh ya udah deh, tenang aja, nanti aku datang ke rumah kamu ya katanya. Dan lah itu selang beberapa hari kemudian datanglah Kak Yuda main ke rumahnya si Elma. Nah pas si Elma dibukain pintu dan suruh Kak Yuda masuk, seketika di situ Kak Yuda diam, mukanya pucat kali wak. Elma waktu itu mikirnya, oh mungkin Kak Yuda kecapean kali di jalan ya. Udah Kak duduk. Elma ambilin minum dulu ya, kata si Elma. Dah lah. Elma ngambil minum, balik lagi ke ruang tamu. Belum sempat naruh minuman tuh di atas meja lagi, Kak Yuda udah siap-siap aja depan pintu. Dek, yuk keluar, jalan kita. Baru sampai loh Kak, minumlah dulu minuman akunya. Udah nggak usah lagi, kau pun tahap repot-repot. Ayolah kita keluar. Minum dulu, muka kakak tadi pucat kali, takut kecapean kakak. Udahlah nggak usah, makasih, kita minum di kafe aja. Kok nggak bosan sendirian gini di rumah? Yuk ikut kakak aja jalan-jalan kita ya. Udahlah akhirnya Elma mau nggak mau, ya udah oke bentar aku siap-siap dulu. Dah. Keluarlah mereka tukang jalan, pergi ke sebuah kafe. Dan di situ lawak baru Kak Yuda bilang nih, kalau ternyata Elma, rumahku itu udah kayak rumah para makhluk gaib deh. Makanya tadi pas aku masuk dalam rumahku, aku kaget kali karena kakak nih ngeliat ada dua makhluk besar kali, yang satu hitam, yang satu hijau. Muka mereka seram kali deh, dan mereka berdua berdiri di depan pintu kamar ibu. Jadi memang kamar orang tuanya maksudnya. Berdiri di situ. Kok kakak bisa tahu Kak? Dan dari sini Elma juga baru tahu kalau ternyata Kak Yuda ini bisa kayak ngelihat makhluk halus gitu. Dan setelah Kak Yuda menceritakan apa yang dia lihat, ya Elma jadi semakin takut balik lah. Dan di sana Elma juga akhirnya menceritakan semua yang Elma alami selama di rumah itu setelah ibunya meninggal. Sampai Elma ceritakan apa yang terjadi sama ibunya sebelum ibunya meninggal. Nah karena kasihan mendengar hal itu, Kak Yuda pun ngajak, udah Elma, kalau kayak gitu kamu tinggal di rumah Mas aja dulu. Iyalah Mas, Elma juga nggak berani di rumah sendirian. Dah akhirnya mereka berdua pergilah ke rumah Pak Ade dan Bude, orang tuanya Kak Yuda. Elma pun disambut baik itu sama orang tuanya Kak Yuda kan. Di sana Elma dan Kak Yuda pun menceritakan semua yang Elma dan Kak Yuda alami selama di rumahnya Elma ke Pak Ade dan Bude itu. Nah setelah mendengar hal itu, Bude sama Pak Ade sebenarnya agak sempat curiga sama Om Harun. Jangan-jangan Harun ini ikut pesugihan loh Mas. Coba kita hubungi Pak Ustadz, kenalan kita aja yuk Pak. Takut kenapa-napa nih nanti gitu kan. Akhirnya Pak dihubungin lah Pak Ustadz kenalannya itu. Dah diceritain lah ringkaskan gini Pak, bisa nggak pergi ke rumah kami sebentar. Dah selang beberapa hari Pak Ustadz pun datanglah ke rumahnya Kak Yuda. Di sana Kak Yuda mulai lagi tuh menceritakan semua yang memang sudah Elma alami. Dan setelah mendengar semuanya tanpa menunggu waktu lama, Pak Ustadz langsung bilang, ayo kita semuanya pergi ke rumah Elma. Pergilah itu semuanya, Elma, Kak Yuda, Pak De, Bude sama Pak Ustadz. Begitu berangkat ke rumahnya Elma. Nah ketika tiba di rumah seperti biasa, rumah kosong. Om Harun yang memang nggak pernah ada di rumah gitu kan. Elma pun dengan leluasa bisa mengajak Pak Ustadz dan semuanya untuk masuk. Ayo silakan
masuk gitu kan dah. Dan kalian tahu baru aja berada di depan rumah nih Pak Ustadz tuh udah langsung geleng-geleng kepala. Apalagi pas masuk, betul Wak. Setelah masuk ke rumah pun Pak Ustadz lebih kaget lagi. Geleng, ya Allah, astagfirullah, kayak gitu. Sampai akhirnya setelah cukup lama mengamati sekeliling rumahnya Elma dan juga dia beberapa saat mungkin lagi doa pakai gimana, Pak Ustadz nggak bilang sepatah kata apapun, yang ada langsung ayo kita keluar dari rumah ini, balik lagi ke rumah bapaknya Yuda. Dah balik itu semuanya lagi ke rumahnya Pak De Bude. Sesampai di rumah Pak De, Pak Ustadz barulah ini Wak nyeritain semuanya. Ya, jadi Pak Ustadz mengatakan dari awal saat ibunya Elma atau Tante Rini masih hidup, Om Harun atau ayahnya Elma ini sudah ikut pesugihan dan dia sudah menjadikan istrinya atau Tante Rini sebagai tumbal selanjutnya. Aduh, au, merinding kali. Awalnya orang yang dijadiin tumbal oleh Om Harun adalah anak dalam kandungannya Tante Rini, Wak. Itulah kenapa Tante Rini sempat mengalami keguguran beberapa kali kan, ditumbalin sama bapaknya. Dan Pak Ustadz juga menambahkan sebenarnya kamu Elma, kamu sebenarnya yang harus menjadi tumbal selanjutnya. Tapi waktu itu Om Harun nggak mau. Itulah akhirnya kenapa Om Harun ini tega numbalin istrinya sendiri karena dia nggak mau numbalin kamu. Setelah mendengar hal itu apa nggak shock Elma, Wak, dia nangis sejadi-jadinya. Ya karena dia nggak nyangka lah orang yang paling Elma percaya, orang yang Elma pikir dia itu baik, ternyata dia ini bisa segitu teganya sampai numbalin istrinya sendiri itu loh untuk kesenangan duniawi. Kan kebayang nggak sih Wak kalau di posisinya si Elma? Aduh Elma, sabar lah Elma, ya Allah, mana kau sendirian lagi. Apa nggak shock dia Wak? Dan selain itu juga Pak Ustadz bilang kalau pesugihannya Om Harun ini adalah pesugihan buto ijo, belegedik ireng sama nyai. Nah yang bernama Nyai ini, Wah, ini kayak istri goibnya bapaknya. Yang waktu makan malam ngejerit ke arah si Elma tuh, yang Pak Satpam lihat masuk ke dalam kamar bapaknya tuh, itu Nyai itu. Istri goib bapaknya. Terus ada lagi siapa tadi? Belegedik ireng kan? Mungkin ada di antara kalian pernah dengar kalau belegedik ireng ini adalah jin atau setan yang berwujud hitam legam. Awalnya dia sebesar manusia, Wak, tapi kalau semakin lama dideketin atau ngelihat dalam posisi diam aja nih, nanti belegedik ireng ini bisa makin lama makin besar gitu. Dan dia ini kayak bisa makan orang yang nengok dia itu. Nah, terus ketiga ada buto ijo, ini kayak penjaga rumahnya si Elma tuh. Tiga nih pesugihannya bapak itu. Nah, itu kan mesti ingat kan tiga nama nih. Ini tiga namanya yang disebutkan sama mamanya Elma waktu lagi sakratul maut tuh. Ya Allah, karena setelah mendengar penjelasan dari Pak Ustadz yang soal ada tiga makhluk yang ngikutin bapaknya, Elma langsung ingat lah dulu mamaku sebelum meninggal ada sebutin tiga makhluk itu memang Pak. Nggak shock sih Elma waktu itu ya Allah. Nah di sela penjelasan Pak Ustadz ini, Wak, Elma pun menambahkan satu informasi yang nggak kalah mengagetkan lagi nih ya. Jadi waktu itu Elma bilang, ya, pernah Pak, suatu hari saya ngelihat temannya ayah saya, kita sebut aja namanya Pak Fuad, datang ke rumah. Saya kenal memang sama Pak Fuad ini karena beliau adalah ayah dari salah satu temannya saya. Karena waktu itu saya lagi ada di ruang TV, jaraknya memang nggak terlalu jauh sama ruang tamu. Saya bisa dengar tuh semua apa yang mereka bicarakan. Nah waktu itu ternyata, Wak, Pak Fuad ini berniat untuk meminjam duit sama papanya si Elma sama Om Harun sebesar 130 juta. Om Harun pun dengan senang hati, oh iya boleh nggak apa-apa Fuad, nanti saya pinjamkan. Dah, bapaknya masuklah ke dalam kamar. Nah waktu itu Elma ngeliat waktu bapak aku keluar dari kamar, dia kayak ada ngeluarin selembar kain putih dari sebuah kotak kayu. Dia bawa itu ke hadapannya Pak Fuad. Dan gak lama kemudian Pak Fuad pun pulang dengan membawa uang cash 130 juta tadi tuh. Dan by the way juga nih, Wak, ya, rumah Pak Fuad ini nggak terlalu jauh dari rumahnya Elma, masih satu komplek gitulah. Dah tuh Pak Fuad pinjam uang sama siapa? Om Harun 130 juta, terus tiba-tiba Om Harun lagi ngeluarin kain putih lah gitu untuk Pak Fuadnya. Tapi nggak tahu tuh Elma maksudnya apa kain putih itu, nggak tahu. Nah setelah kejadian itu, Wak, selang 1 bulanan kemudian, kalian tahu, Elma mendengar informasi dari speaker musola yang mengatakan bahwa Pak Fuad meninggal dunia. Nah mendengar pengumuman itu ya Elma kaget dong, kemarin perasaan Pak Fuad baru ke tempat aku, tapi waktu itu Elma masih nggak curiga sama sekali itu. Elma pikir ya udah mungkin penyebabnya Pak Fuad meninggal karena sakit atau memang karena apa gitu kan, ya nggak mikir apa-apa. Nah Pak Ustadz yang mendengar cerita Elma barusan, Wak, beliau pun jadi agak sedikit curiga. Jangan-jangan ada apa-apa nih. Yang ada Pak Ustadznya malah mau menyelidiki lebih dalam lagi soal Om Harun ini.
Ya sudah, kalau kayak gitu, saya punya ide. Kata Pak Ustadz nih, ide apa Pak? Saya mau pura-pura pinjam uang lah ke ayah kamu ya. Karena saya penasaran, apakah hutang piutang adalah salah satu cara ayahmu untuk menjerat orang dijadikan tumbal? Nah mendengar hal itu, Elma pun mau nggak mau ya menyetujui ide dari Pak Harun. Pak Ustadz. Karena Dini juga ingin membuktikan apakah betul bapak aku nih menumbalkan ibuku. Dia juga sudah melakukan perjanjian dengan iblis gitu ha. Nah setelah kejadian tadi Wak, terhitung sudah 3 hari Elma ini nggak balik ke rumah. Elma betul-betul udah nggak mau lagi nginjekin kakinya di rumah itu lagi ya. Apalagi setelah dengar semua yang udah disampaikan sama Pak Ustadz kan. Om Harun sebenarnya memang sempat Wak nyariin Elma, terus datang ke rumah Pak Ade Bude nyuruh si Elma ini balik. Tapi Elma bersikeras bilang nggak mau ayah. Elma takut di rumah itu sendirian ya. Biarlah sementara Elma tinggal di rumah Bude sama Pak De dulu ya. Lagian di sini kan ada Rani, Ani anak Bude yang perempuan Wak. Adiknya Kak Yuda. Jadi Elma ada temannya ya. Ayah mendengar itu juga nggak bisa ngapa-ngapain selain mengizinkan anak semata wayangnya ini untuk ya udah tinggal aku di sana bentar. Om Harun rutin tuh Wak, datang ke rumah Pak De Bude sesekali untuk ngasih uang ke Elma cash. Dan Elma pun sebenarnya nggak nolak tuh uang pemberian ayahnya, tapi tanpa sepengetahuan Om Harun, Elma selalu simpan uang tuh, nggak mau dia sentuh sama sekali, nggak mau dia pakai loh. Dan by the way juga tempat tinggalnya Om Harun sama Bude ini agak jauh nih Wak, jadi kayak tetanggaan desa gitulah. Nah sampai akhirnya tibalah di mana hari Pak Ustadz menyamar menjadi orang yang mau minjam uang ke Om Harun. Dah. Saat itu Elma udah kong kali kong tua sama Pak Ridwan nanti, Pak Ridwan Satpam, nanti kalau misalnya Pak Ustadz datang bilang aku ya. Oh siap non, dah. Nyampe lah Pak Ustadz depan rumah kan, masuk ketok pintu, tak, permisi. Yang buka pintu Om Harun. Nah waktu itu Om Harun gak curiga sedikit pun sama Pak Ustadz Wak. Karena Pak Ustadz pun waktu itu gak ada ngasih identitasnya sama sekali. Dan perawakan Pak Ustadz juga dibuat kayak biasa aja gitu loh, gak pakai peci, pakai itu enggak. Datang kayak orang biasa. Nah, Pak Ustadz cuma bilang, Pak saya pernah dengar nih dari kerabat saya, katanya Bapak bisa dimintain tolong untuk minjemin uang tanpa bunga Pak ya. Nah kebetulan saya sedang membutuhkan uang Pak, apa Bapak bisa pinjamin saya? Wah tentu saja bisa, tentu bisa. Berapa yang kamu butuhkan? Kata Om Harun. 50 juta rupiah Pak. Oh saya bisa, tapi waktu kamu untuk membayar cuma 1 bulan ya? Oh iya Pak bisa. Bulan depan pasti saya lunasi Pak. Itu kata siapa Pak Ustadz. Oh ya sudah boleh, tunggu sebentar ya. Dah Om Harun betul Wak, langsung masuk ke kamar tuh. Dan keluar udah bawa uang cash 50 juta beserta kotak kayu tuh dari kamarnya. Yang memang pernah Elma ceritain tuh. Betul dibawa juga. Nah disitulah Wak Elma bisa melihat dengan jelas. Kotak kayu tersebut tuh kayak ada ukiran satu mata gitu. Dan ada ukiran bunga-bunganya juga. Nah di dalam kotak itu ada bunga melati dan kain putih. Om Harun mulailah keluarin 1 lembar kain putih. Dan ternyata itu adalah kain kafan Wak. Om Harun keluarin, dia keluarkan juga jarum. Om Harun kasih jarum itu ke Pak Ustadz. Nih pegang. Oh untuk apa ini Pak? Tusuk ibu jari kamu dengan jarum itu. Terus tempelin ibu jari kamu yang sudah berdarah ke atas kain kafan ini. Merinding ah. Oh baik Pak, baik. Sat. Tusuk sama Pak Ustadz kan? Tempel. Betul ditempel Wak. Dan setelah Pak Ustadz nempelin darah di atas kain kafan itu, Om Harun pun ambil pulpen, ditulisnya nama Pak Ustadz di atas kain kafan tersebut, plus nominal uangnya, plus tanggal peminjaman uangnya, plus tanggal pelunasan utangnya. Ini nama samaran pasti dikasihkan. Tutup. Oke sudah, jadi ini adalah bukti perjanjian kita ya. Kamu harus segera melunasi hutang kamu dalam waktu 1 bulan. Dan harus tepat waktu. Kalau kamu tidak menepati janji kamu, maka nyawa kamu yang jadi taruhannya. Dan licinya bapak aku tuh, kata Elman ya, licinya Om Harun, dia baru ngasih tahu hal ini setelah tanda merah itu ada ditempelkan di kain kafan. Pantas aja lah orang-orang jadi nggak bisa ngapa-ngapain lah selain harus bayar utang itu tepat waktu. Nah dari situlah Elma pun jadi curiga, apakah mungkin Pak Fuad kemarin itu nggak bisa bayar utangnya tepat waktu sehingga dia meninggal pas sebulan setelah meminjam uang sama ayahnya. Oh my God, ya Allah ya Robbi. Udah lah tuh kan Wak ya, sampai akhirnya sudah sekitarnya 1 minggu lebih lah si Elma ini tinggal di rumah Pak De Bude. Elma ini juga sempat sesekali gitu datang ke rumahnya cuma buat ngambil keperluan-keperluannya, baju-bajunya gitu aja. Dan Elma ini juga di titik itu sudah daftar sekolah lagi di tempat si Rani bersekolah, sepupunya adiknya Kak Yuda. Om Harun juga masih sama Wak, dia masih kayak beberapa kali lah minta Elma ini udah lah nak pulanglah ke rumah. Tapi tetap Elma nggak mau. Dia rutin aja tuh datang beberapa hari sekali ngasih uang ke Elma. Elma ambil, Elma simpan, nggak mau dia sentuh uang tuh sama sekali tuh. Dah, sekarang nih ya. Sekarang Wak, kita fast forward nih ke 1 bulan semenjak Pak Ustadz minjam uang itu ke Om Harun.
Nah gimana masalah uang pinjaman ini, Nat? Udah 1 bulan nih, Nat. Apa kabar Pak Ustadz, Wak? Ternyata, Wak, setelah membawa pulang uang cash 50 juta itu ke rumah, Pak Ustadz nggak pernah pakai uang itu sedikit pun. Yang pertama. Dan yang kedua, kata Pak Ustadz, selama saya simpan uang itu ada banyak sekali hal-hal ganjil yang saya alami di rumah. Seperti tiba-tiba Pak Ustadz ini kayak didatangi seorang wanita cantik yang kata Pak Ustadz dia itu adalah si Nyai itu. Dan Nyai ini ngajak Pak Ustadz buat ngikut sama dia. Dan masih banyak lagi lah kayak gangguan-gangguan lain gitu, Wak. Nah sampailah masa dimana 1 bulan lebih Pak Ustadz nyimpan uang itu. Pak Ustadz untungnya nggak kenapa-napa, Wak. Yang ada Pak Ustadz berniat untuk mengembalikan uang 50 juta ini kan. Udah 1 bulan lebih, Pak Ustadz nggak kenapa-napa, oke, kubalikkan. Datanglah nih Pak Ustadz ke rumah Pak Arun, ketok, tak, buka pintu, Pak Arun yang buka. Tuh, kamu? Iya Pak, ini saya mau kembalikan uang yang saya pinjam kemarin. Maaf ya Pak, agak sedikit telat dari perjanjian awal kita. Nah melihat Pak Ustadz ada di depan mukanya, ya Om Harun terkejut, Wak. Kok Pak Ustadz nggak kenapa-napa? Tapi Om Harun yang nggak ngomong apa-apa gitu lah sama Pak Ustadz. Oh iya, baik, terima kasih ya. Kok dia nggak kenapa-napa? Gitu. Baik Pak, terima kasih banyak ya, saya pamit pulang dulu. Oh iya, baik, silakan. Udah uang sudah dikembalikan, Pak Ustadz balik, Pak Ustadz nggak kenapa-napa. Tapi Wak, setelah kejadian Pak Ustadz bayar utangnya ke Om Harun, kalian tahu, Elma dikasih tahu sama Pak Satpam kalau, Neng, Non, bisa pulang sebentar nggak ke rumah? Saya khawatir karena udah 2 harian ini Bapak sakit dan Bapak kayak orang linglung, Neng. Pulanglah sebentar ya. Nah karena nggak tega kan Elma pun datanglah ke rumahnya nih, ditemani sama Kak Yuda. Nah waktu sampai di rumah, Wak, Elma lihat badan Bapaknya kurus sekali mukanya pucat. Sama seperti keadaan Tante Rini dulu. Ya Allah, sama kurus pucat linglung. Elma nanya kan, ayah udah makan ya? Tapi jawaban bapak ini nggak nyambung, Wak. Malah Om Harun bilang, enggak, saya nggak mau ikut. Badan saya sakit semua. Iya, bapak udah makan, saya nggak mau ikut gitu. Ya Allah, ayah kenapa? Ayah makan ya, ayah. Pokoknya kayak gitu loh. Kasihan kali lah aku lihat kondisi bapakku. Dan karena hal ini juga di hari itu Elma mutusin buat ya udah Kak, aku tidur di rumah aja malam ini, kasihan bapak. Nah karena Kak Yuda juga khawatir takut terjadi apa-apa sama Elma, jadi ya udah kalau gitu Mas temenin kamu. Mas nginep juga di rumah kamu ya. Oh ya udah Mas, nggak apa-apa, tapi izin dulu sama Pak De Bude. Udah kan? Udah Elma rawat lah bapaknya bentar, kayak dimandiin gitu kan. Selesai itu di malam harinya kalian tahu apa yang terjadi sama ibunya Elma atau Tante Rini waktu masih hidup terjadi juga sama Om Harun. Tengah malam tuh ya Om Harun juga jadi kayak epilepsi, kejang-kejang, sama suka jerit-jerit, sakit persis kayak mama aku kayak gitulah. Dan sambil juga ngeracau-racau, jangan makan aku, ampun, jangan makan aku, kata bapaknya. Udah kayak meracau gitu, nanti berhenti itu, Pak. Berhenti, kambuh lagi, nanti kumat lagi 10 menit kemudian. Jadi 10 menit sekali, kayak gitu bapaknya, sama kayak Tante Rini dulu. Ayah kenapa? Ayah coba istighfar, kata Elma kan. Nah Kak Yuda yang juga melihat hal itu pun langsung ngomongin bapaknya, Pak De, Bapak tolong kesini nih, Om Harun kayak gini-gini, diceritain sama apa kan Kak Yuda. Pak De pun langsung lah datang menuju ke rumah Elma malam itu juga, Wak. Tapi Wak, sebelum Pak De datang, Om Harun yang tadinya meracau, jangan makan aku, tiba-tiba jangan makan aku. Diam. Waktu Kak Yuda periksa, ternyata Om Harun meninggal dunia. Elma nangis jadi-jadinya, Wak. Karena Elma bilang, walaupun aku benci kali sama kelakuan bapak aku, Nat, yang tega memang numbalin ibuku sama adik-adekku, tapi di saat aku lihat dia kayak gitu, Nat, kasihan kali aku, Nat. Tetap kasihan aku sama dia. Aduh, sedih banget ya Allah, Elma. Gimana ya perasaannya ngadepin orang tuanya sakratul mautnya tuh kayak gitu. Dia nggak punya siapa-siapa. Anak tunggal, sebatang kara lah dia udah. Aduh, sabar kali lah Elma, ya Allah, sedih banget gak sih? Oke, nah meninggal, Wak, Om Harun. Dan kata Elma juga sebenarnya bapak aku nih orang yang baik, Nat. Dia baik sama tetangga, dia baik sama kawan-kawannya. Tapi dia tuh udah menempuh jalan yang betul-betul salah. Makanya waktu ngeliat itu aku tuh kasihan kali sama dia gitu. Ya Allah, udahlah tuh kan, meninggal lah Om Harun di sisi anaknya. Dan tidak lama kemudian baru Pak De datang, Wak. Dan ternyata Pak De ini datang sama Pak Ustadz. Tapi sayangnya waktu mereka datang, nyawanya Om Harun udah gak bisa tertolong lagi. Dah, innalillahi wa inna roji'un.
ayah kamu sudah meninggal. Dan di keesokan harinya, di pagi harinya, jenazah Om Harun pun langsung dikebumikan. Nah, kata Elma, Wak, sebenarnya ada banyak sekali hal yang betul-betul kayak nggak masuk akal terjadi pada saat proses pemakaman kah, atau pada saat ayahnya ini meninggal. Tapi Elma takut akan ada pro dan kontra gitu loh jika dia menceritakan hal itu. Jadi Elma memilih untuk tidak menceritakan di sini, Wak, ya. Dan ya, ceritanya sampai sini aja. Dan menurut Elma, Wak, bisa disimpulkan kalau kematiannya ayahnya atau Om Harun ini karena beliau menerima uang yang seharusnya untuk tumbal, uang yang memang dipinjamkan ke Pak Ustadz. Dan uang itu sebenarnya sudah diberikan baca-bacaan doa-doa untuk penolak bala, atau seperti doa untuk mengembalikan penumbalan pada pemiliknya. Jadi ibaratnya kata Elma ya, kayak senjata makan tuan gitu loh. Itulah yang menimpa ke Om Harun. Dan setelah Om Harun meninggal, Wak, akhirnya rumah itu sudah tidak ditempati lagi sama sekali, kayak terbengkalai gitu aja. Elma pun udah nggak pernah lagi mau nginjak rumah itu lagi, nggak pernah ke sana lagi. Pun kalau misalnya dia mau ke desa itu, bukan ke rumahnya, tapi dia bakal nyekar ke makam orang tuanya. Dan sekarang Elma juga udah nggak tinggal di rumah Bude sama Pak De lagi, Wak, karena Elma kayak ngerasa nggak enak lah gitu kan, masa tinggal di sana ngerepotin mereka gitu. Walaupun sebenarnya Pak De Budenya nggak keberatan sama sekali, tapi Elma sekarang udah ngekos, Wak, di rumah yang memang nggak jauh dari rumah Pak De dan Budenya. Dan sesekali masih sering gitu main ke rumah Bude sama Pak De-nya. Dan Elma juga sekarang lebih sering sekali melaksanakan apa yang Pak Ustadz bilang dulu, yaitu untuk tidak tinggal sholat. Karena emang dulu Elma nih jarang sholat lah gitu. Oke, Wak, jadi sekian kisah dari Elma yang sampai sekarang nggak pernah bisa Elma lupakan, dan mungkin selamanya pun Elma ini nggak akan bisa ngelupain kejadian ini. Kami aja mungkin nggak bisa ngelupain Elma, apalagi kau. Dan ini ada pesan yang betul-betul kayak, sedih banget sih. Elma bilang sama aku kalau dia udah maafin semua kesalahannya Om Harun, dan Elma juga minta maaf sebesar-besarnya atas nama Elma dan Om Harun sendiri untuk semua keluarga yang pernah jadi korban ayahnya. Mungkin masih banyak korban-korban yang dijadikan kayak tumbal hutang kayak Pak Fuad dan lain-lain gitu loh, Wak. Aduh ya Allah. Dan sejujurnya Elma juga cerita, pada saat dia ceritain ini dia nangis gitu, Wak, karena kayak keinget ibunya, keinget bapaknya. Dan Elma juga mengaku sekarang sedikit merasa lega lah gitu, bisa ngeluarin semua unek-unek yang selama ini Elma pendam. Dan ternyata nih, Wak, ya, Elma selama ini berharap semoga memang cerita dia ini bisa diangkat di KHW ini, karena dia berharap kisahnya bisa menjadi pembelajaran untuk banyak orang, untuk kita semua, untuk kalian semua yang mendengar, yaitu janganlah mengambil jalan pintas, apalagi melakukan perjanjian dengan jin untuk bisa mendapatkan kesenangan duniawi. Tetaplah berusaha sekuat tenaga untuk menjemput rezekimu yang halal.